Jadi tingkat kompetensi yang pengetahuan itu C kodenya. Mengetahui itu C berapa menurut Bapak Ibu? C1. C1. Padanan dari mengingat kembali. Ya, mengingat. Ya. Kalau misalkan ada, nah, nih Bapak Ibu, memahami makna dua kalimat syahadat. Mana tingkat kompetensinya? Memahami. Memahami itu C1, C2 atau C6? C2. C2. Paham? Paham. Begitu. Langsung ya kalau yang Jadi memahami mah sudah C2. Cari aja padanannya. Ya. Contoh yang sikap sosial ya. Terbiasa. A berapa? Nah kalau KDKI 1 dan 2 itu A kodenya. Terbiasa berapa? A5. Kenapa A5? Padanan dari Mengamalkan. mengamalkan, ada membiasakan. Fahimtum. Nih, nomor 13 nih. Meyakini kebenaran kisah Nabi Adam. Mana tingkat kompetensinya? Meyakini tingkat kompetensinya apa kodenya? C. A berapa? A3. Pahim tuh? Jadi kalau ditanyakan KDKI 1 dan 2, kodenya apa? A. Kalau KD pengetahuan, kodenya apa? C. Kalau keterampilan? B. Keterampilan nih misalkan. Oke. Melafalkan Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim dan Al-Malik. Melafalkan. Loh, ini keterampilan. Tingkat kompetensinya apa? P berapa? P1. Karena melafalkan itu bagian dari meniru. Fahim tuh? Siapa semangat Bapak Ibu? Ya. Karena saya itu kalau melatih itu pingin bisa peserta itu. Ya. Begitu. Maaf bukan Bapak Ibu tuli ya dengan suara saya. Artinya ingin memastikan Bapak Ibu paham. Saya selalu bertanya Bapak Ibu paham apa? Itu artinya Bapak Ibu supaya paham. Ya, oke. Begitu, ya. Oke. Nanti LK-nya jadi lebih mudah ya. Nah, itu tingkat kompetensi ya. Paham ya tingkat kompetensi ya? Oke. Sekarang lari ke lingkup materi. Oke. Sekarang lingkup materi, Bapak Ibu. Lingkup materi. Yang menurut Bapak Ibu lingkup materi itu apa Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu tahu lingkup materi. Ini masih di KD loh, masih di KD. Lingkup materi, ya. Menurut Bapak Ibu lingkup materi itu apa? Saya kasih clue ya. Lingkup materi itu kalau di RPP itu sama dengan apa? Materi. Kalau saya berulang potong itu salah jawaban Bapak Ibu. Materi pokok. Di RPP itu ada dua kata materi. Satu materi pokok yang ada di identitas mata pelajaran. Ya. Yang kedua materi pembelajaran. Lingkup materi itu identik dengan materi pokok. Kalau begitu, kalau sudah identik dengan materi pokok, berarti lingkup materi itu apa? Isi materi pokok di RPP itu apa? Bapak Ibu isinya apa? pokok bahasan. Jawaban ini adalah jawaban untuk semua mapel, semua jenjang. Apapun RPP-nya, jenjang manapun, mapel apapun, isi materi pokok sama. Isi materi pokok di RPP Bapak Ibu apa isinya? KD mah kan ada kompetisi dasar di bawah. Bahasan. Pokok bahasan.
pokok dan sisi materi. Hah? Kegiatan kan ada langkah-langkah pembelajaran. Kalau materi pembelajaran apa? Kalau materi pokok? Judulnya itu Pak. Judul apa? Pokok bahasanya Ibu. Apa Judul materi mana? Belajar. Ya, Misalkan ini tentang Bapak Ibu ya. mereka, Oke, mereka itu kita coba lihat Bapak Ibu ya. Oke, buka KD-nya sudah. materi pokok kan itu mereka, materi pokok. Jawaban itu harus mewakili semua mata pelajaran apapun dan semua jenjang. Jangan milik agama saja. Ya, oke. Sekarang kasih tahu. Kalau materi pokok dan lingkup materi ada di KDKI berapa? Materi pokok atau lingkup materi itu ada di KDKI berapa? KDKI. Kenapa? Karena sebagai pengetahuan. Saya masih lihat. Saya belum kasih ada coba tekan nomor 4. Jadi menentukan materi pokok atau lingkup materi ada di KDKI 3 sebagai pengetahuan. Betul, Bapak. Ya, kita cek. Memahami makna dua kalimat syahadat. Saya ulangi, tingkat kompetensinya mana? Memahami. Materi pokok atau lingkup materinya mana? Dua kalimat syahadat. Oke, sudah benar jawabannya. Berarti kalau begitu lingkup materi atau materi pokok itu apa? Bahasa. Oke, ulangi. Memahami makna dua kalimat syahadat. Tingkat kompetensinya memahami. C berapa? C2. C berapa? Dua. Lingkup materi atau materi pokoknya apa? Dua kalimat syahadat. Mananya jangan diambil karena ini kalau mana diambil kita terangkan tidak bisa. Dua kalimat syahadat. Maka dua kalimat syahadat ini isi dari KD di RPP-nya. Kalau KD-nya nomor ini, maka teman-temannya nomor berapa? 3. Bapak Ibu di RPP itu KD KI-nya lengkap atau tidak? Di RPP itu KD itu lengkap tidak? Apakah semua KD semua KI atau hanya KD KI 3 dan 4 saja? Semua. Di RPP Bapak Ibu? Tidak. Di RPP Bapak Ibu itu KD-nya itu dari KD KI 3 dan 4 atau semua KD semua KI? Tiga dengan Tiga dan empat. Saya ulangi. Di RPP Bapak Ibu yang sudah dibuat, Semuanya. kompetensi dasarnya itu semuanya, artinya semua KDKI 1, 2, 3, dan 4 atau hanya 3 dan 4? 3 dan 4. Semuanya. Semuanya. 3 dan 4 itu hanya yang diajarkannya. Iya. Tapi di RPP lengkap. Kalau begitu, awas Bapak Ibu jangan ragu-ragu ya. Kalau 3 dan 4 itu hanya yang diajarkannya. 1 dan 2 itu hanya sebagai dampaknya. Iya. Paham tuh? Baik. Sudah jam 12.15? Lama-lama. Oh ya. Baca aja Bapak Ibu ya. Kalau nomor 36, teman-temannya nomor berapa? 3, 3.6 itu KDKI 3. Teman-temannya nomor berapa? 4 titik. Dari awal tuh dong. 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik. Paham gak? Jadi di RPP itu bukan 3.6 saja, teman-temannya ada yang di belakangnya 6. 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6. Karena kita menentukan lingkup materi dan materi pokok karena ada di KDKI 3, maka jawabannya 2 kalimat. Maka KD unit KD yang 4 tadi, materi pokok isinya 2 kalimat syahadat.
materi pokok di RPP itu bukan judul pelajaran, bukan judul subpelajaran, bukan judul tema, bukan subtema, tapi materi yang ada di KDKI 3. Paham tuh? Gimana Pak? Ngerti nggak? Gimana? Jadi judul itu. Jadi di RPP itu ada materi pokok. Isinya bukan judul pelajaran yang di buku, Bukan disubnya. bukan judul bab, bukan judul tema. Nah kita bukan tema Yang tematik. ada di KDKI. Tetapi materi pokok itu diambil dari materi di KDKI. Kalau KD-nya ini materi pokoknya 2 kalimat syahadat. Itu aja ngecek maksud bapaknya. Benar atau salah isi materi pokok, lihat aja materi di KDKI ada enggak? Berarti materi pokok atau lingkup materi apa? Di KDKI. Bukan konsepnya, kalau tadi isinya. Coba nanya ibu ke ibu yang pink nih, ya. Jilbab pink. Ya, bajunya ada yang warna. Kalian tadi pena pink juga. Ya, di bawahnya ada pink. Juga, ya. Nih, saya mau nanya ke ibu ini, ibu siapa namanya ibu? Martina, ya. Nanti beri tesnya nanti siap. Diisi. Ya. Coba nih yang nomor 32, materi pokoknya apa Bu? Surah Al-Fatihah. Di materi pokoknya apa Bapak? Ibu yang media. Al-Quran. Ada kata Al-Quran enggak? Al-Quran surat ada Quran surah Al-Fatihah. Oh iya. Itu. Quran surat Al-Fatihah dan begitu. Begitu enggak? Quran surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas atau satu-satu? Satu-satu, Pak. Jawabannya mana yang tepat? Al-Fatihah. Ibu di RPT Ibu apakah Qurannya 2 surat atau 1 surat? Ya jadi gimana jawabannya dong? Quran surat Al-Fatihah. Quran surat Al-Fatihah. Kalau RPP semester 1. Begitu jawabannya. Jadi tidak dua-duanya. Karena ini beda RPP. Jangan dijebak nanti. Berarti di RPP karena ini ada 2 semester, maka jawabannya di semester 1 materi pokoknya QS Al-Fatihah. Di semester 2 QS Al-Fatihah. Dari mana Bapak Ibu tahu bahwa ini semester 1 dan 2? Ibu, dari mana Ibu tahu QS Al-Fatihah itu di semester 1? Dari mana Ibu tahunya? Program semester Pak. Bapak yang belakangnya. Kenapa surat Al-Ikhlas semester 2? Dari mana Bapak tahunya? Dari mana? Pemetaan? KD. Pemetaan KD dari mana? Dari mana? Analisis program. Dari mana? Analisis. Dari mana? Anak pegang program pemetaan enggak? Enggak. Enggak. Anak pegang ini enggak? Enggak. Yang anak pegang apa? Buku apa? Siswa. Buku apa? Buku siswa. Berarti dari mana? Dari Di silabus ada nggak semester? Ya. Ada nggak? Tidak. Tidak ada. Sekarang itu silabus tidak mengenal semester. Beda dengan 2006. Jadi tahu semester 1 dan 2 dari mana? Buku siswa. Pengalaman ya. Kalau siapa lagi yang membantah Bapak Ibu? Ini Pak Budi. Jadi begitu Bapak Ibu. Ya, jadi harus betul jawabannya benar. Jangan salah. Menentukan semester sekarang itu ada di buku kuncinya. Tidak ada di silabus. Lihat di silabus ada nggak semester? Nggak ada. Cuman kelas yang ada. Kalau 2006 iya.
Silabus itu sudah di-split. Silabus semester 1, silabus semester 2. Sekarang itu tidak ada. Nomornya saja 1, 2, 3 sampai 17. Nanti urusan mengelompokkan mana 1 dan 2, buku. Itu si penulis. Makanya bukunya jangan salah digunakannya. Gunakan buku yang Kemdikbud. Buku yang lain sebagai pendukung. Tidak berarti jangan dipakai. Begitu. Paham tuh? Kalau begitu, lingkup materi itu apa? Bapak Ibu belum menjawab sampai sekarang. Jadi apa? Lingkup materi. Satu lagi ya, saya mau nanya nih, ngerti nggak nih? Supaya saya nggak salah nih. Supaya tidak sia-sia Bapak Ibu datang ke sini. Saya nanya di sini. Saya nanya ke Bu Martini itu kan ini ya, nomor 3, nomor 2 ya. Satu unit KD-nya nomor berapa saja Bapak Ibu? KD-nya di RPP yang ini. Ibu, di RPP nomor KD-nya berapa apa saja? Kalau ini nomor 2, sebutkan sekarang. Ibu, oke, ulangi yang tadi ya. Ulangi yang ini ya. Yang 36 ya. Nomornya 36 berapa? 1, 2, 6, 3, 6. Oke, saya nanya ke Ibu. Berarti tadi nggak memperhatikan. Ini sekarang 32. Teman-teman di RPP, KD-nya nomor berapa? 1,2. Terus? Iya. 4.2. 4.21. 4.22. Begitu jawabannya. Jadi di RPP itu teman-temannya sesuai dengan yang ada di permen. Kebetulan ini 2 KD untuk KDKI 4. Jadi tidak 4.2, sebutkan aja 4.2. Kalau begitu lingkup materi itu apa? Batasan materi. Ya, batasan materi yang harus dipenuhi oleh peserta didik yang terdapat pada kompetensi dasar. Itu jawabannya. Jawaban itu untuk semua RPP. Mampu apapun, jenjang apapun, isinya itu batasan materi atau cakupan materi yang harus dikuasai peserta didik yang ada di kompetensi dasar KDKI 3. Begitu Bapak Ibu. Materi itu cuma sederhana tapi penjelasannya. Ibu ada yang mau ditanyakan atau Ibu mau sih? Kita mencari MPP materi pokoknya di buku siswa. Itu salah Ibu. Menentukan materi pokok itu dari mana tadi? Kita tadi buku siswa tadi kita mencari apa Pak? Menentukan materi berdasarkan semester itu dari buku. Oke, di buku siswa itu ada kalau nggak sempat Quran surah Al-Fatihah, Quran surah Al-Fil, Buka. Kelas berapa Bu? Mari kita buka bareng-bareng. Al-Qur'annya surat Al-Falaq dan Al-Fil. Terus gimana pertanyaan Ibu? Tadi itu kelas 1. Berarti Al-Falaqnya sudah Ini kelas 1, empat. Al-Fatihahnya sudah 2. Lihat di buku. Di buku siswa itu 2 sekali penjilat dia apa kan? Ibu pakai buku yang mana? Yang Kemdikbud atau penerbit lain? Kalau di Erlangga, Iya kan? Makanya saya tadi sampaikan, Bapak Ibu gunakan buku yang dari Kemdikbud, buku lain sebagai pendukung. Kalau maaf nih, yang Bapak Ibu beli di penerbit jauh tuh. Penerbit itu menyangka kurikulum itu sama dengan 2006. Kalau seperti itu, semester 2 tidak ada Al-Quran. Kenapa?
di sini semester 1 karena dua-duanya dimasukkan dia semester 1. Tidak tahu pemetaan. Disangkanya sama dengan kurikulum 2006. Di semester 2 tak ada lagi. Nah, coba bukunya sekarang yang dari Kemdikbud. Kita pastikan di sini ada. Yang kelas 4. Nah, makanya inilah penting Bapak Ibu di forum KKG Provinsi untuk menyamakan persepsi. Bagaimana supaya buku-buku yang lain juga digunakan, tetapi nanti posisinya sebagai pendukung. Bukan berarti tidak digunakan. Bukan tidak berarti tidak boleh membeli. Kalau buku utama sudah terpenuhi, bahkan harus memberi buku yang lain supaya jadi pendukung. Karena materi di kurikulum 13 cetakan yang di Kemdikbud itu bukan berbasis materi, bukan materi tapi aktivitas. Ya. Saya penulis kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Kelas 4 bukan, tapi buka di sini ya. Kelas 4. Ini aja yang 2000. Ya, buku siswa. Buku siswa ada 2. Coba lihat, ada berapa pelajaran? Ada berapa pelajaran? 10. Pelajaran 1 sampai 5 semester 1. 6 sampai 10 2. Al-Falaq di semester berapa? 1. Alfil sudah selesai. Sudah. Gitu. Iya. Mungkin ibu menggunakan buku di luar ini langsung. Mestinya lihat dulu buku yang dari pemerintah, nanti buku itu sesuaikan. Bagus itu ada buku yang lain sebagai pendukung, menambah wawasan ibu dan anak. Tetapi kita berpatokan ke yang bawah dulu, gitu Bapak. Jadi buku yang dari yang lain bisa digunakan, yang utama juga bisa sebagaimana supaya sama nanti membuat soal seprovinsi, ketika menggunakan buku yang sama akan mudah pemetaannya. Buku yang lain sebagai pendukung bagus. Ya. Contoh, misalkan di sini ya Sobat. Kalau sudah terpenuhi buku yang utama, harus membeli buku yang lain. Dari mana? Silakan bebas menerima manapun. Posisinya nanti sebagai pendukung buku itu. Ya, begitu. Tapi kadang-kadang mohon maaf yang Bapak Ibu sekarang kepala sekolah suka membeli atau dibelikan barang itu sudah ada di sekolah. Tidak tahu menahu, harus dibeli, harus dibayar, sementara tidak jelas peruntukannya. Itu yang menjadi masalah di mana-mana. Mestinya kalau saya sebagai kepala sekolah nanya dulu ke gurunya, Bu maaf untuk PI yang digunakan buku yang mana ya? Oh Bu yang ini, oke saya pesen dulu berapa jumlah anak kelas ini? Oh iya. Nanti berikutnya ada anggaran lagi, Bu gimana? Pak, Bu masih ada. Oh berarti harus membeli buku yang lain dari lebih bagus. Saya kira begitu Bapak Ibu ya. Pak, boleh saya tanya satu ini yang menjadi masalah kita ya. Masalah surah An-Nasri itu saya tanya juga di kalau dalam KKG itu sebenarnya turun di Mekah apa Madinah yang sebenarnya? Madinah. Dalam Surat Al-An'am yang turun di Madinah adalah An-Nasr. Iya. Kalau ada buku salah, tolong diperbaiki. Iya. Ada buku lain yang itu ada di Mekah. Jumlah ayat di Al-Quran ada berapa? 6.626 ayat. 1.326 ayat. Nah, 6326 ya? Oke, jadi bukan 666. Baca lagi Bapak Ibu. Di Madinah benar. Kalau ya baca ya sumbernya yang jelas ya. Nanti kalau ada buku yang 666 itu juga cari bahannya itu mana yang lebih valid. Ayatnya pendek. Ibu harus baca buku lagi. Tidak semua konten atau materi di buku itu benar, Bapak Ibu harus cek dan recheck lagi. Kalau itu keliru ya benarkan saja oleh Bapak Ibu luruskan. Nah, kayak jumlah ayat itu yang lebih kuat menurut saya bukan 6.600 sekian, tapi 6.300 sekian. Coba 6.236 buka di berbagai referensi. 6.236. Nah, 6.236 ya. 6236. 6236. Nah, itu yang lebih yang saya baca sekarang. Saya juga baru tahu berapa tahun ke belakang. Oh, ternyata ini ya. Ya sama. Dulu kita waktu kecil diajar 6. Nah, itu. Nah, makanya
Makanya sekarang ada pembelajaran awal 21 critical thinking. Kita berpikir kritis juga begitu Bapak Ibu. Ya, kita buka lagi buku-bukunya. Ya. Barangkali saya juga salah, ada yang salah menulis buku. Nanti Bapak Ibu dicermati. Oke. Jadi kalau begitu lingkup materi itu apa? Bapak Ibu sudah menentukan nomor urut di kelompok belum? Coba tentukan nomor-nomor di kelompok. Nah, ketuanya siapa nih? Bapak nomor 1, nomor 2-nya siapa? 1, 3, 4, 5. Ayo yang lain juga. Punya nomor urut. 1, 2, 3, 4. Sudah? Nanti saya akan menentukan nomor. Sudah. Kelompok 3 nomor 2 siapa? Ada nggak? Sudah. Nah itu, kita cek dulu ya. Ada nomor 2 Pak? Bapak? Oke. Kelompok 5 nomor 4. Kita kelompok 3. Nggak ada. Ada nomor 4? Belum. Nomor 4 siapa? Nah, kelompok 5 nomor 4 siapa? Kita kelompok 3 atau 4? 4. Sudah? Sudah? Semua kelompok tentukan nomor urutnya. Sudah? 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 Soalnya saya mau nanya. Sudah? Sudah? Kelompok 3 nomor 4. Jadi lingkup materi itu apa? Kelompok 3 nomor 4. Lingkup materi itu apa? Batasan materi, Pak. Batasan materi yang harus dikuasai peserta didik yang terdapat pada kompetensi dasar KI. Begitu Bu jawabannya. Tanya ke guru kelas di sana jawabnya. Kalau belum tahu kasih tahu. Artinya jawaban itu semua RPP mapel apapun, kelas apapun itu isinya. Bukan judul bab pelajaran, bukan subah, bukan pelajaran, bukan subpelajaran, bukan tema, bukan subtema. Tapi itu jawabannya, ya. Oke. Fahim tuh? Fahimna. Ya, itu hanya menjelaskan tidak pengertian informasi. Batasan atau contoh. Jadi gampang untuk mengecek isi materi pokok di SNM. Lihat aja KDKI 3-nya. Sesuai atau tidak? Gitu. Batasan materi yang harus dicapai oleh siswa dalam KI 3. Satu lagi Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran. Yang Bapak Ibu tahu apa kegiatan pembelajaran itu? Suatu proses Proses yang harus dilakukan proses atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sudah begitu Bapak Ibu, tidak usah lihat Google, karena Bapak Ibu sudah pelakunya. Yaitu kegiatan pembelajaran. Ya, begitu. Jadi kadang-kadang kita itu sudah terbiasa melakukan, tetapi agak sulit menarasikan. Buat kalimatnya. Betul. Coba saya cek. Saya cek. Bapak Ibu, kalau menilai, misalkan aspek pengetahuan, ya, Bapak Ibu misalkan menggunakan teknik, kan aspek pengetahuan itu tekniknya ada berapa? Aspek pengetahuan, teknik penilaiannya ada berapa? Satu, Ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Jangan ragu Ibu. tertulis. 1. Tertulis. 2. Bisa. Ini pertanyaan pedagogik 3. Gak apa-apa. Penilaian. Tapi saya mau tanya itunya, definisinya. 3. 1 tertulis, 2 lisan, 3. 3. 3. Praktek. Itu keterampilan. 3. Wawancara itu instrumen dari lisan. Protokol itu keterampilan. 3. Sikap sosial. Tertulis, lisan, dan penugasan. Ini kasih pulpen ini 1 pak. Makasih Pak.
mau tanya, tes tertulis misalkan. Biasanya Bapak Ibu kalau tes tertulis itu teknik ya. Nanti kalau Bapak Ibu kegiatan TOT PDP 3 belum. Nanti diundang lagi. Ya, oke. Yang mengundang saya nggak tahu siapa. Ya, oke. Beliau lagi mengusahakan bantuan yang tahun ini ya Bu ya. Mudah-mudahan doakan angkanya lebih besar lagi Bapak Ibu ya. Nah, misalkan teknik tertulis. Kalau Bapak Ibu menggunakan teknik tertulis, instrumennya biasanya apa yang digunakan Bapak Ibu? Instrumennya, bentuk instrumennya, pilihan ganda. Saya pilihan ganda apa? Isian, esai, uraian selain itu. Betul salah selain itu. Menjodohkan, oke, dan lain-lain ya. Oke. Nah sekarang yang saya mau tanyakan, apa itu tes tertulis? Ibu, menurut Ibu apa? Tes tertulis itu apa? Kita buat pertanyaan. Suatu apa? Suatu hari, suatu kegiatan atau latihan yang diberikan kepada peserta didik untuk mencapai kemampuan siswa setelah proses pembelajaran. Ada apa bedanya dengan desain? Sama. Secara? Iya, jadi tertulis itu apa? Coba. Yang bisa jawab saya kasih hadiah sekarang. Siapa? Apa itu tes tertulis? Kan tadi saya bilang. Jadi apa yang dilakukan kadang-kadang susah untuk menarasikan. Ketika ibu mencintai suami ibu sekarang, kan sulit. Cinta mah cinta, tapi sulit untuk mengalahkan cinta. Apa coba? Tes tertulis itu apa? Pertanyaannya kita berikan kepada siswa berupa tulisan. Terus dijawab oleh peserta didik. ulangi Pak, ulangi. Ayo, Pak, baca Google juga nggak apa-apa. Coba apa Pak? Pertanyaan yang diberikan Kepada peserta didik yang tertulis di soal-soal apa di kertas yang harus dijawab oleh peserta didik. Dijawabnya apa? Pakai apa? Dijawabnya sekarang? Jawabannya juga berupa tulisan. Nah, begitu. Jadi, singkatnya begini, tes tertulis itu soal dan jawaban yang direspon siswa secara itu saja. Betul. Jadi si soal dan jawaban itu dijawab atau direspon secara tertulis. titik. Jangan kemana-mana. Jelas, betul, begitu. Betul. Salah. Betul. Begitu ya. Nah itu maksud saya. Itu tadi saya mengkoneksikan itu. Jadi kadang-kadang apa yang kita lakukan itu sulit untuk menarasikan, sulit untuk mengungkapkan, ya. Sedikit tolong baca buku. Nomor 2 ya. Nomor 2. Apakah satu indikator itu 142 atau dari indikator ada berapa indikator? Ingatkan aja Pak, nggak ada menu kan? Jumlah indikator dan tujuan tidak mesti harus sama. Bisa saja satu indikator, beberapa tujuan. Rumusan indikator dan tujuan berbeda. Ya, rumusan indikator nanti ada materinya. Tapi untuk tujuan menganut menganut pendapat yang ABCD itu. Ya, audience, behavior, condition, dan degree. Degree artinya keakuratan dengan benar sesuai dengan makhrajul huruf, dengan baik, dengan itu seperti itu ya. Tidak ada ini Pak, tapi
berbeda-beda gitu loh Pak. Tetapi satu. Beda Beda dulu kan? dalam Bagus. satu pelatihan dikatakan kalau satu indikator, kemudian ada lagi katanya dalam satu Betul itu betul. Satu indikator satu tujuan. Tapi yang lain ada yang menyatakan Boleh lebih. indikator lebih dari satu tujuan. Dua-duanya benar. Tergantung kita Itu aja. Tergantung Iya, kita itu aja. melakukan. Tetapi tidak mesti satu indikator itu harus satu. Boleh. Ah, tidak boleh lebih dari Hah? dua itu Pak. Tidak boleh satu indikator itu tidak boleh dua tujuannya. nggak boleh. Yang penting ibu tanyakan dasar yang nggak bolehnya itu aja. IPK ya, IPK. Ya. Sudah ya? Oke. Oh, yang membantu tadi. Oke, di saya 11.11.58. Ini HP bagus ini. Bapak Ibu lebih bagus. Ya. Ini Bapak Ibu jelek ya. Kayak orang lain itu jangan begitu. Saya bagus, Bapak jelek, tapi saya bagus, Bapak Ibu lebih bagus. Supaya enak. Oke. Nah, ini LK-nya Bapak Ibu. Ini LK-nya. Oke. Nah, ini saya minta satu kelompok, satu lembar dan dikumpulkan. Caranya begini Bapak Ibu. Saya sudah dapatkan data. Ini yang garis apa? Yang garis 4 ini berarti ini satu mengisi satu unit KD. Berarti kalau tadi nomor 2 1.2 tulis. Nah, kalau Bapak Ibu di kertas. Kalau di laptop ketik. Gitu kan? 1.2 2.2, 3.2, 4.21, 4.22 begitu. Dan deskripsinya. Tingkat kompetensinya kalau KDKI 1 A1 sampai A5, gitu kan? KDKI 2 sama juga A1 sampai A5. KDKI 3 C1 sampai C5. Pak, bagaimana kalau dilengkapi misalkan C1 mengingat, boleh. Walaupun misalkan isinya mengetahui, tetap aja C1 mengingat. Isinya memahami, C2 sama memahami. Paham belum? Ini untuk KDKI 4, P1 sampai P5. P1 apa di sana? Lingkup materi lihat di KDKI 3 sudah tadi disampaikan. Kegiatan pembelajarannya cukup kegiatan pembelajaran yang KDKI 3 aja. Gak usah ini, cukup yang ini aja, yang nomor 3. Ya. Atau pilih salah satu. Ya. KD pada KI 3 dan 4. Nanti Bapak Ibu mau KDKI 3 boleh, KDKI 4 boleh. Sudah saya contohkan tadi, misalkan di keterampilan melafalkan huruf hijaiyah, itu keterampilan kan? Iya. Nanti kegiatannya apa? Guru memberikan contoh melafalkan huruf hijaiyah, peserta didik mencermati atau memperhatikan terus sampai membuat kesimpulan atau sampai presentasi peserta didik sehingga bisa. Tapi poin-poin pentingnya saja. Ya, misalkan dari kali melafalkan ada 6 atau 7 tahapan, silakan Bapak Ibu ya. Oke, nggak usah banyak-banyak. Saya kira begitu Bapak Ibu. Ini tugas harus diselesaikan sekitar 10 menit. Kertasnya Ibu pakai kertas folio atau kertas? Oh boleh. Mau pakai laptop atau mau ditulis? Ini kan tugas kelompok. Kertas aja. Saya mau tanya ke Bapak Ibu, mau diketik di pakai laptop atau ditulis pakai kertas? Kertas. Oke. Kertas HP saja. Oke, ditulis ya. Karena ini tugas kelompok bukan individu. Oke. Karena ini filenya ada pakai pasti didapatkan oleh Bapak Ibu. Karena ini tugas kelompok, jadi agak lebih cepat. Ya. Oke. Saya minta kesepakatan saja, mau diketik pakai laptop, berarti satu laptop yang kerja,
Ya, kalau pakai laptop nanti dikumpulkannya dengan printer. Kalau pakai kertas kertasnya kumpulkan. Laptop, oke nggak apa-apa. Kalau pakai laptop berarti nanti kumpulkan aja di satu folder, besoknya dikumpulkan, bukan hari ini. Yang penting besok dikumpulkan. Ya, jadi dikumpulkannya dalam satu folder. Ya. Oke. Berarti ini ada filenya nggak? Provinsi. Ya, nanti diolah di satuan pendidikannya masing-masing dia. Sudah? Alokasi ini. Alokasi waktu semester 1. Mana dosennya ada? Ya. Tadi ada Bu. Tadi ada. Ada yang punya enggak kalender pendidikannya? Yang baru. Yang baru yang 2019-2020. Ada. Belum lagi. Ya, bentar lagi. Sekolah yang baru dibahas. 6 Agustus baru keluar. 6 Agustus. Kalender pendidikan ini kali Rio itu ini yang oh iya belum. Tadi Pak 28. Tadi persudah. Nah, Bapak Ibu ini kayak begini. Kalau ini Jawa Barat kayak begini, Bapak Ibu kalender pendidikan provinsinya. Nah, kayak begini ya. Jadi kayak begini sudah terbit 2019-2020. Nah, kayak begini Bapak Ibu. Nih. Jadi masuknya tanggal 15 Juli Provinsi Jawa Barat. Ya. Nah, maksud saya dasar untuk membuat analisis riwayat pembelajaran dari sini. Ini masih mentah, belum disesuaikan dengan mapel peta. Ya, ini masih umum, ini masih kurang, Bapak Ibu. Kalau ada, itu bisa dibuat, tapi belum ada ya. Kalau di internet, download belum ada. Oh, belum. Di Google nggak ada. Kalau yang 2018-2019 punya nggak? Filenya? Ada. Coba minta nggak? Bisa minta nggak saya? Nggak punya juga? Ada kayaknya Pak. Coba. Yang mana yang belum? Kita gunakan yang 2018 yang bahasanya. Yang provinsi ya? Ada nggak? Ada nggak? Coba saya minta. Karena dasarnya itu. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Sudah kopinya? Kopi filenya sudah? Langkah pertama Bapak Ibu, saya tidak menyuruh untuk mengisi kopi. Ya, saya hanya nyuruh ngopi. Ngopi apa? Ngopi file, bukan kopi yang sebenarnya. Ya, sudah kopinya? Sudah. Oke, sekarang kita langsung ke materi. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Ya. Sore ini sampai jam berapa Bapak Ibu? Asalnya jam berapa? Jam 3 Pak. 3, 4, kurang 1. Oh, setengah 4. Oke, berarti setengah 4 Bapak Ibu harus berhenti untuk sholat. Setelah tetap lanjutkan. Ya, oke. Hah? Lama gimana? Hah? Oh, benar. Cuma suruh kopi, semuanya punya itu. PKBGPAI Jelas. barusan sudah makan
Baik Bapak Ibu, sesi kedua sekarang. Analisis minggu efektif pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini Bapak Ibu ya, ini memang mungkin Bapak Ibu belum mengerjakan seperti ini. Ibu hanya menerima jadi dari bagian kurikulum. Padahal gampang membuat. Ya. Ini harus dibuat oleh Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu paham. Ini latar belakangnya Bapak Ibu ya, latar belakangnya saya nggak terlalu membaca ini Bapak Ibu. Intinya kenapa ini harus dibuat? Pertama, ya, kalau Bapak Ibu mengajar sesuai dengan jadwal pelajaran, misalkan begini, hari ini hari apa? Rabu. Hari Rabu. Sekali kami. Maksud saya hari ini hari Rabu. Nah, yang saya mau tanyakan, berapa JPL kuota untuk satu kelas dalam satu minggu? 4. Oke, jangan ragu ya? Atau Bapak Ibu perhatikan ya? Atau ingat tuh? Satu ya? Memang boleh ya karakternya? 4 jam. Oke, sudah 4 jam ya. Berarti satu kelas itu jatahnya kuotanya 4 jam dalam satu minggu. Pertanyaan kedua, 4 jam untuk satu kelas per minggu itu dilakukan, apakah dilakukan harus 4 jam satu pertemuan habis atau bisa lebih dari satu pertemuan? Pertanyaan saya, apakah yang 4 JPL untuk satu kelas per minggu itu harus dilaksanakan langsung satu pertemuan 4 jam dalam satu hari, atau bisa juga di 2 pertemuan kan? Berarti bisa 2 jam. Kalau saya misalkan 4 jam hari Rabu ini jam pertama sampai jam 4 satu kali selesai, bisa nggak? Bisa. Bagaimana kalau misalkan hari Rabu 2 jam, jam pertama jam kedua, lalu nanti hari Sabtu juga jam pertama jam kedua, bisa nggak? Bisa. Yang penting 4 jam dalam satu minggu. Jadi jangan diperdebatkan itu. Ya. Nah, yang penting saya jadi masalah kan? Nah, yang penting begitu kan? Artinya Bapak Ibu jangan memperdebatkan. Kalau misalkan Bapak nih, Bapak langsung 4 jam habis satu hari. Artinya Bapak jangan memperdebatkan teman yang memang kedua kali kan, 2 jam beda hari. Kalau misalkan 1 jam satu hari bisa nggak 4 hari? Boleh. Siapa yang melarang? Patokannya 4 jam per minggu. Boleh setengah jam? Boleh. Itu ya, itu intinya itu begitu Bapak ya. Artinya jangan diperdebatkan. Karena patokannya 4 jam per minggu. Ya. Nah, kalau hari Rabu jam pertama sampai jam 4 diselesaikan, Bapak ngajar 4 jam. Itu namanya apa Bapak Ibu? Ini coba Bapak Ibu. Tidak sarukannya. Ini langsung saja Bapak Ibu. Istilahnya Bapak Ibu ada hari efektif pembelajaran. Ini mengacu ke panduan penilaian.
Yang kedua ada minggu efektif pembelajaran, ada hari belajar efektif, ada minggu belajar efektif, ada jam belajar efektif. Oke, saya mau nanya. Bapak hari ini, Ibu hari ini jam pertama sampai jam keempat. Itu sesuai dengan jadwal pelajaran, benar? Jam pertama sampai jam keempat di hari Rabu hari ini sesuai dengan jam pelajaran. Mana cocoknya? Apakah HEP ini bukan HEP. HEP, hari efektif pembelajaran, minggu efektif pembelajaran, hari belajar efektif, minggu belajar efektif, atau jam belajar efektif? Jam belajar efektif. Gitu ya. Jadi jam pertama sampai jam keempat hari Rabu ini sesuai dengan jadwal pelajaran, itu namanya jam belajar efektif. Pertanyaan kedua, hari ini hari Rabu. Hari Rabu itu jadwal pelajaran kelas 1. Karena sesuai dengan jadwal pelajaran. Itu maksudnya kemana? Kemana itu? Hari efektif. Hari ini hari Rabu. Hari Rabu ini adalah jam pelajaran di kelas 1. Karena sesuai dengan jadwal pelajaran yang telah Bapak Ibu buat. Masuknya kemana? Ke HEP, MEP, HBE, MBE, atau DBE? DBE kan tadi sudah jam. HBE, hari belajar. Paham tuh? Sekarang, ya, minggu ini, dalam minggu ini, pada hari Rabu, itu jadwal pelajaran di kelas 1 karena sesuai dengan jadwal pelajaran. Maksudnya kemana? MBE, minggu belajar efektif. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau di sini full day atau sampai Sabtu? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu tanggal efektif untuk pembelajaran semua mata pelajaran. Masuknya kemana? HEP, hari efektif pembelajaran. Karena sesuai dengan kalender pendidikan. Terakhir, ini minggu keberapa? Dua. Minggu ketiga. Oh, tiga. Gajian terlagi ya. Bentar lagi lah. Bentar lagi lah. Ini minggu ke Tiga. ini minggu ke 1, 2, 3, 4. Di minggu keempat terdapat 5 hari, ya. Di minggu keempat ini, ya, minggu keempat ini merupakan minggu efektif untuk semua mata pelajaran. Berarti maksudnya mana? MEP, minggu efektif pembelajaran. Artinya di minggu itu semua hari efektif. Bisa nggak Bapak Ibu membedakan mana hari efektif pembelajaran, minggu efektif pembelajaran, hari belajar efektif, minggu belajar efektif, dan jam belajar efektif? Bisa nggak? Insya Allah, karena sudah tadi dicontohkan. Ya. Ulang lagi Bapak biar jelas. Ulang lagi. Coba sambil minum ya. Coba lagi ya. Itu dia yang lupa. Berarti kalau begitu ini kunci. Maksud saya, kalau guru SD itu lebih cepat dengan contoh. Beda dengan guru SMP SMK. Nampak
Pak, Pak. Jendela. Tak jalan ada sekolah. Nah, jalan nah. Jam ke-1 sampai jam ke-4 hari Rabu ini adalah jadwal Bapak Ibu ngajar di kelas 1 karena sesuai dengan jadwal pelajaran. Nomor berapa? 5. 5. Tidak. Karena ada tandanya. Hapus tanda, Pak. Ngerti nggak? Ngerti nggak Bapak Ibu? Ngerti? Ya. Ini jarang-jarang dijelaskan oleh Bapak Ibu. Mungkin pengawas juga belum ke sini. Ya, oke. Nanti bisa Bapak Ibu diskusi saja dengan beliau ya. Karena sebagai mitra, saya mengawas dengan Bapak Ibu guru saya itu sebagai mitra, bukan kompetitor, bukan saingan, tapi sebagai mitra. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, hari ini hari Rabu adalah jadwal saya mengajar di kelas 1 karena sesuai dengan jadwal pelajaran saya. Nomor berapa? 3. Nomor 3. Hari belajar efektif. Jadi hari Rabu itu hari belajar efektif saya apa? Karena sesuai dengan jadwal pelajaran. Nomor 3 Bapak Ibu ya. Nomor 3. Dalam minggu ini ada satu hari untuk kelas 1 yaitu hari Rabu. Dalam minggu ini ada satu hari untuk jadwal kelas 1. Karena sesuai dengan jadwal pelajaran. Yang mana? Yang keempat, minggu efektif. Minggu belajar efektif. Jadi minggu ini efektif buat kita, buat Bapak Ibu, karena ada hari di minggu itu. Ya. Yang keempat, Bapak Ibu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu hari efektif untuk semua mata pelajaran karena sesuai dengan kalender pendidikan. Itu apa namanya? Hari efektif pembelajaran. Itu kan semua berlaku untuk semua mapel. Di minggu itu Senin sampai Sabtu itu tidak libur. Berarti itu namanya hari efektif pembelajaran. Yang terakhir, minggu efektif pembelajaran itu minggu ini semua hari itu digunakan untuk proses pembelajaran. Berarti minggu efektif pembelajaran. Paham tuh? Sudah ya? Oke, nanti saya akan dibagikan file-file itu Bapak Ibu ya. Nah itu konsepnya Bapak Ibu ya. Itu konsepnya. Nah sekarang kita ingin mencari ini. Kita ingin menyusun ini. Mana hari, mana jam belajar efektif saya, mana minggu belajar efektif saya, mana hari efektif pembelajaran secara umumnya, mana minggu efektif pembelajaran secara umum, mana hari belajar efektif saya. Begitu. Fahim tuh? Sudah ya. Tuh. Artinya Bingung. Masih bingung nggak? Jelas. langsung contohnya, Pak. Langsung buka kalendernya, Pak. Pak, bentar, Pak. Kalau misalnya Sebentar, Ibu kelas 1 Ibu Martina. Kelas 1 Ibu hari apa? hari Senin dengan hari Rabu. Hari Senin dan hari Rabu. Berarti jam pertama dan jam kedua di hari Senin, lalu jam pertama dan jam kedua di hari Rabu, itu namanya jam belajar efektif Ibu di kelas 1. Berarti nggak? Ya, gini Pak, dan misalkan kalau kita kosong jam hari Jumat dengan hari Sabtu, kosongnya, tak ada jam kita hari 2 hari itu. Nggak ada jawab. Nah, Ibu kemana? Jadi kita kemana tadi Pak? Cara mengisinya. Maksudnya Ibu tanya dulu.
Kami merasakan hari ada jam kita, hari Sabtu juga nggak ada jam kita. Padahal itu sudah 6 kelas terpenuhi. Udah penuh. Oh. Maksudnya ibu mau masuk. Itu kemana larinya? Oh, itu mah. Hari belajar efektif. Berarti itu mah nanti ada minggu tidak efektif, hari tidak efektif nanti. Ya. Itu nggak efektif. Ya. Boleh ke pasar. Kirain teh ibu mau memaksakan masuk sekolah boleh. Boleh. Kan kita tuh kelas tuh minta di harinya ini singgahnya kita Oh masuk ke iya, pasar. itu teknis ya. Nanti kita ini ya. Nah, itulah yang dihitung nanti. Kita hitung. Makanya saya harus minta ya kalender pendidikan beliau. Dokter Fit ya. Jadi gimana caranya ya? Atau dari yang lama? Bikinnya contohnya yang punya bapak. Pemahaman konsep dulu Pak. Oh oke. Konsep kan sudah bagus saja. Sekarang mau praktek nih. Ya. Baik. Sudah ya. Nah sekarang saya minta yang kerja di sini Bapak Ibu 1 orang. Saya hanya menunjukkan. Ya. Tapi Bapak Ibu harus punya kalender pendidikannya. Itu masalahnya. Lama boleh Pak. Iya boleh. Maksud saya ini Bu, kayak ini bukan ini Riau bukan. Ini Riau bukan. Juli 2018. Hah? Biar aja lah ke awalnya Bapak itu. Oh, oke. Kalau begitu kalender yang Jawa Barat aja ya. Oke. Sama yang punya Bapak sama sama. Oh, oke. Kalau begitu begini. Punya Bapak. Kalau begitu begini. Selasa. Paham ya? Oke. Sekarang begini. Sama ya? Betulnya tinggal nama sikit aja Pak. Di Riau itu kan tanggal 8 mulainya. Jawa Barat tanggal 15. Yang penting caranya ya. Caranya Pak, caranya ya. Oke. Kalau begitu, silakan Bapak Ibu isi dulu data ini. Tapi sebelum isi, ini kan ada belangko. Ada belangko kan? Belangko ini jangan diubah. Kita buat sheet di sini. Angkat dulu. Buat. Oke gitu. Ya. Ada belangko ada. Mohon data ini jangan diisi karena saya tidak memberikan perintah. Caranya buat format. Buat format. Caranya ini yang belum tahu, yang sudah jangan klik kanan, move for copy. Bisa diikuti Bapak Ibu? Mari coba buka dulu. Harus semuanya praktik Bapak Ibu, jangan kalau melihat saja, dipraktikkan. Pastikan semuanya pegang file ini dan dibuka di laptop masing-masing. Kita langsung kerja. Ya, oke. Konsepnya sudah cukup tadi.